waktunya ya. Puji Tuhan, Tante semuanya Vera pasti bagaimana sehat. kabarnya? Sehat luar biasa, puji diberkati Tuhan. Kita semuanya pasti dalam keadaan baik. Betul, karena Tante Tuhan Feli. adalah pemelihara kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, sore hari ini kita akan mulaikan ibadah kita. Namun sebelumnya kita akan buka dulu di dalam doa. Itu sebabnya Tante undang kita semua untuk mengambil sikap berdoa yang baik. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan masih berikan di dalam kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan pada kesempatan ini juga Tuhan, kami rindu untuk memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan tolong kami semua yang ada agar kami dapat memberikan puji-pujian yang benar-benar berkenan dan menyenangkan akan hati Tuhan. Semua yang melayani kiranya Tuhan urapi dengan kuasa-Mu. Kami percaya bahwa ibadah kami pada sore hari ini adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Semuanya pasti sudah siap memuji Tuhan. Amin. Harus berdiri Tante. Oh ya, semuanya harus bangkit berdiri. Kita menyanyi dengan sukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Semuanya bertepuk tangan. Puji Tuhan. Haleluya. Banyak yang telah Engkau lakukan. Banyak yang telah Engkau lakukan di dalam hidupku ya Tuhan. Jiwa yang menyadari kebaikan-Mu pasti akan bersuka sepertiku. Lagi katakan banyak yang telah Tuhan lakukan. Banyak yang telah Engkau lakukan. Amin. Di dalam hidupku ya Tuhan. Jiwa yang menyadari kebaikan-Mu pasti akan bersuka sepertiku. Kau yang menjadikan. Kau yang menjadikan hidupku ajaib. Amin. Syukur padamu Tuhan, hidupku ajaib. Kau yang menjadikan. Kau yang menjadikan hidupku ajaib. Syukur padamu Tuhan, hidupku ajaib. Kita naikkan pujian ini dari awal. Amin. Amin. Haleluya. Banyak yang telah Engkau lakukan Amin. di dalam hidupku ya Tuhan. Jiwa yang menyadari kebaikan-Mu pasti akan bersuka sepertiku. Kau yang menjadikan. Kau yang menjadikan hidupku ajaib. Amin. Syukur padamu Tuhan, hidupku ajaib. Kau yang menjadikan. Kau yang menjadikan hidupku ajaib. Syukur padamu Tuhan, hidupku ajaib. Lagi katakan kau yang menjadikan. Kau yang menjadikan hidupku ajaib. Syukur padamu Tuhan, hidupku ajaib. Syukur padamu. Syukur padamu Tuhan, hidupku ajaib. Syukur padamu. Syukur padamu Tuhan, hidupku ajaib. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang kencang lagi. Haleluya. Tante percaya bahwa semua kita adik-adik Ya. maupun seluruh Tante guru Vera juga. sekolah minggu, Tante Tante Vera, Vera, Tante Freli, Tante Amel. Pokoknya semuanya Semuanya adalah orang-orang yang istimewa di Istimewa. hadapan Tuhan. Amin. Amin. Karena Tuhan kita luar biasa. luar biasa Luar sekali. biasa, Dia menciptakan kita dengan begitu ajaib. Yes. Jadi kita harus semangat memuji Tuhan. Semangat. Amin. Kita masih memuji Tuhan. Katakan, aku istimewa, kamu istimewa, semuanya istimewa. Naikkan pujian ini dengan bersuka cita Oke. di hadapan Tuhan. Haleluya.
istimewa. Kamu istimewa. Kamu istimewa. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Aku istimewa. Aku istimewa. Amin. Kamu istimewa. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Mataku bisa kedip, dip dip. Hidungku bisa bersin, haci. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Lagi aku istimewa. Aku istimewa. Kamu istimewa. Kamu istimewa. Tuhan ciptakan kita sangat Lagi istimewa. aku istimewa. Aku istimewa. Kamu istimewa. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Mataku bisa kedip. Mataku bisa kedip, dip dip. Hidungku bisa bersin, haci. Tuhan ciptakan kita sangat Lagi istimewa. mataku bisa kedip. Mataku bisa kedip, dip dip. Hidungku bisa bersin, haci. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Tuhan ciptakan. Tuhan ciptakan kita Sangat sekali lagi istimewa. Tuhan ciptakan. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Sama-sama kita gerakan badan. Ku gerakan badanku, asik 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 asik. Ku gerakan kepalaku, ku gerakan badan dan kakiku dengan penuh sukacita. Ku gerakan. Ku gerakan badanku, asik 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 asik. Ku gerakan kepalaku, ku gerakan tangan dan kakiku dengan penuh sukacita. Biarlah segala yang bernafas. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Yang bernafas. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Badanku. Ku gerakan badanku, asik 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 asik. Ku gerakan kepalaku, ku gerakan badan dan kakiku dengan penuh sukacita lagi. Ku gerakan badanku, asik 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 asik. Ku gerakan kepalaku, ku gerakan badan dan kakiku dengan penuh sukacita. Biarlah segala yang bernafas. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. 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 Puji Tuhan. Memuji Tuhan, haleluya. Memuji Tuhan, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Puji Tuhan. Udah tante. Udah ya, oke. Bukannya ada lagu satu Masih lagi? ada tante, masih ada dong. Jangan dulu duduk. Udah ya? Udah tepuk tangannya Oh, tepuk tadi. tangan, udah. Oke. Nah, belum selesai kita memuji Tuhan. Masih ingat gak ada satu lagu yang nanti akan kita nyanyikan di hari Natal? Yes. Bad Kids. Tanggal berapa tante? Tanggal berapa 19 Desember 2021 ya. Lagunya apa? Immanuel. Musik Om. Haleluya. Rajaku telah lahir, hatiku bergembira. Mari kita semua menyambut Dia.
Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Aduh. Udah capek belum nih semuanya ya? Kayaknya agak ngos-ngosan sedikit. Iya. Tarik nafas dulu, tarik nafas. Buangnya dari atas juga ya, dari bawah tante. Ya, oke. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang sudah lompat-lompatnya, sudah ketawa-ketawanya, sudah nyanyi-nyanyinya ya. Masih menyanyi sih tante. Haleluya. Oh iya, Kita masih masih menyanyi nyanyi, satu ya. pujian, kita mau mendengarkan firman Firman Tuhan. Tuhan. Adik-adik mungkin boleh duduk ya. Kita angkat satu pujian, ku mau cinta Yesus selamanya. Duduk tenang, tidak ada yang lari-lari, tidak ada yang kesana kesini, colek kakak adiknya. Duduk tenang. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Terima kasih buat hari ini, sore hari ini kami
anak-anak-Mu boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan disenangkan lewat puji-pujian kami. Biarlah senantiasa segala kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama Tuhan saja. Bapa di dalam surga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami, anak-anak-Mu, bahkan gurunya akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi, biarlah senantiasa firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh, berbuah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ajar kami terus untuk senantiasa mengerti tentang firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hati kami siap mendengarkan firman Tuhan, menerima firman Tuhan. Dan hanya di dalam satu nama yang ajaib kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, adik-adik boleh duduk, boleh siapkan Alkitabnya, dan untuk adik-adik yang ingin memberikan persembahan boleh ditransfer di rekening di bawah sini. Jeng. Dan satu lagi, ada pengumuman untuk Natal Bad Kids. Yeay, Natal kita. Nah, ini pengumumannya sebentar lagi. Satu, dua, tiga. Halo Bad Kids, kembali lagi di Bedkinfo. Info terkini, terpercaya dan terutama mengenai Sekolah Minggu GPDI Bethlehem Kelapa Gading. Bersama dengan saya Amelia Yolanda dan saya Katrina Vera, kami akan memberikan informasi seputar Natal Sekolah Minggu GPDI Bethlehem. Nah, untuk info yang pertama, tema Natal kita di tahun ini adalah Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Dan Natal kita akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021. Natal kita akan dilaksanakan secara onsite dan online. Ya, nah untuk orang tua dan anak-anak harus mengingat bahwa ibadah ini harus mendaftar. Dan untuk pendaftaran ke guru kelas masing-masing. Nah, dan ingat pendaftaran terakhir sampai tanggal 12 Desember 2021. Nah, untuk informasi selanjutnya, peraturan ibadah onsite adalah bagi anak-anak yang ada di bawah umur 8 tahun wajib ditemani oleh pendamping maksimal 2 orang. Nah, dan jangan lupa untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, tetap menjaga jarak, tetap mencuci tangan dan memakai masker. Ya, dan untuk informasi lebih lanjut, orang tua dan juga anak-anak bisa menghubungi Tante Nancy atau Tante Vera di nomor yang sudah tertera. Sekian informasi dari kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore, anak-anak sekolah minggu diberkati Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah, puji Tuhan. Tadi anak-anak sudah menyanyi, sudah menari, bertepuk tangan, menyembah Tuhan. Kini waktunya kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, anak-anak yang di rumah, masih ingat gak cerita firman Tuhan minggu lalu tentang siapa sih? Ayo, siapa ayo? Siapa? Siapa? Nehemia. Tentang Nehemia. Nehemia ini orang mana sih? Ada yang tahu nggak? Ayo, orang mana dia? Ayo. Orang Israel. Nah, Nehemia ini adalah orang Israel. Dia adalah suku Yehuda. Dia adalah juru minuman dari raja siapa? Ada yang ingat? Raja siapa? Dimulai dari huruf A. Siapa ayo? Raja Artasasta. Raja Artasasta. Jadi Nehemia ini adalah juru minuman dari Raja Artasasta. Nah, Tante Amel ingatkan lagi ya cerita firman Tuhan yang minggu lalu. Tante Iren kan menyampaikan bahwa Nehemia ketika dia sedang bekerja, dia mendengar berita tentang kampung halamannya. Di mana dia tinggal? Di Yerusalem. Nah, dia mendengar bahwa tembok Yerusalem itu terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya itu terbakar semua.
Nah, ketika Nehemia mendengar hal itu, dia menjadi sedih. Hatinya menjadi galau, menjadi gusar. Dia gelisah. Kayaknya saya harus pulang ini. Saya harus bangun kembali tembok yang sudah terbongkar itu. Nah, kemudian Nehemia bergumul. Dia berdoa. Oh ya, ada yang masih ingat gak tema sekolah minggu lalu apa? Apa? Ada yang ingat? Tuhan mendengar doa. Nah, Nehemia berdoa. Dia bergumul supaya raja merestui atau mengizinkan Nehemia untuk kembali ke kampung halamannya. Memberi izin kepada Nehemia untuk kembali. Nah, dan Tuhan mendengar doa Nehemia. Tuhan mengabulkan doa Nehemia. Akhirnya Nehemia kembali lagi ke Yerusalem. Nah, sangat sedih hati Nehemia melihat keadaan yang terjadi di Yerusalem. Tembok Yerusalem yang sudah terbongkar, pintu-pintu gerbangnya sudah terbakar. Dan Nehemia mempunyai hati yang terbeban untuk membangun kembali tembok tersebut. Nah, kemudian Nehemia mulailah membangun tembok-tembok yang sudah terbongkar itu dengan saudara-saudaranya. Nah, anak-anak yang di rumah, sepanjang Nehemia membangun tembok-tembok yang sudah terbongkar, gerbang-gerbang yang sudah terbakar tidaklah mudah. Kenapa tidak mudah, Tante Amel? Karena ada orang-orang yang ternyata tidak senang dengan rencana dari Nehemia, dengan niat baik dari Nehemia. Nah, mereka ini, orang-orang ini adalah siapa? Ada yang tahu? Nehemia pasal 3. Ada yang tahu? Nanti anak-anak bisa tahu kalau anak-anak baca di Nehemia pasal 3. Nah, ada Sanbalat dan Tobia. Nah, mereka ini hanyalah pelayan biasa anak-anak yang di rumah. Tapi ketika mereka mendengar bahwa Nehemia punya rencana untuk membangun kembali tembok-tembok itu, mereka marah. Buat apa dia bangun kembali? Sok jadi pahlawan aja nih Nehemia ini. Nah, kemudian bukan cuma mereka, ada beberapa orang juga yang bahkan ingin menggagalkan, bahkan ingin merusakkan, merusuhkan Yerusalem. Mereka tidak senang dengan kedatangan Nehemia. Nah, kemudian meskipun Nehemia tahu orang-orang tersebut, Nehemia kemudian berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memperhatikan niat baiknya, Tuhan memperhatikan hidupnya, Tuhan memperhatikan siapa saja orang-orang yang tidak senang dengan dia ketika dia berniat baik. Nah, anak-anak yang di rumah seringkali kalau kita berbuat baik pasti ada orang yang tidak senang kan? Pasti tentunya. Begitupun juga dengan Nehemia. Nah, ketika selama masa pembangunan tembok tersebut, Nehemia juga diangkat menjadi seorang bupati. Wow, Nehemia menjadi seorang bupati. Nah, anak-anak, tantangan yang dihadapi oleh Nehemia ini bukan cuma dari orang luar loh, tetapi dari orang dalam juga, dari orang-orang yang membantu pembangunan tersebut. Pemuka-pemuka, pembesar-pembesar, mereka yang terlibat dalam pembangunan tembok itu ternyata ada yang tidak jujur. Iya, ada yang tidak jujur. Mereka mengambil keuntungan dari pembangunan tersebut. Bukan cuma itu, bahkan orang-orang yang lain juga mereka mengeluh. Mereka mengeluh karena harus membangun tembok itu. Meskipun begitu, tapi mereka tetap membangun. Lucu ya, meskipun mereka mengeluh, tapi mereka tetap membangun. Karena Nehemia berdoa kepada Tuhan. Nehemia berdoa, Nehemia minta kekuatan supaya orang-orang Yehuda tidak terpengaruh dengan orang-orang yang mempengaruhi mereka supaya tidak membangun tembok itu. Nehemia terus berdoa dan berdoa. Hanya doa yang membuat Nehemia kuat ketika dia membangun tembok tersebut. Dan akhirnya jadilah tembok Yerusalem. Terbangunlah tembok Yerusalem itu. Tidak sampai di situ. Bahkan ada orang yang berencana ingin membunuh Nehemia. Sulit gak? Susah gak jadi Nehemia? Susah kan?
Sulit kan? Hidupnya terancam. Gak ada tuh yang membela Nehemia. Siapa yang membela Nehemia? Kalau adik-adik baca dari pasal 3 sampai pasal 6, gak ada yang bela Nehemia. Hanya Tuhan yang bela Nehemia. Dalam tantangan, situasi yang Nehemia alami, Nehemia hanya terus dan terus berdoa. Hanya doa seperti tadi yang Tante Amel bilang, hanya doa yang bisa buat Nehemia kuat. Yang bisa buat Nehemia teguh. Yang bisa menguatkan komitmen Nehemia untuk terus membangun tembok Yerusalem itu. Adik-adik yang di rumah, apapun masalah, apapun yang saat ini membuat adik-adik susah, membuat adik-adik bimbang, membuat adik-adik ragu, datanglah kepada Tuhan untuk berdoa. Memohon kepada Tuhan. Tante Amel, berdoa itu kita harus gimana? Kita harus duduk, kita harus lipat tangan, kita harus kunci pintu di kamar. Haruskah seperti itu? Iya? Nah, adik-adik yang di rumah, adik-adik bisa berdoa kapan saja. Tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan tempat, tidak ada batasan ruang untuk adik-adik datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Begitu juga dengan Nehemia. Ketika dia merasa susah, ketika dia merasa terjepit, ketika tidak ada yang membela, ada Tuhan yang menguatkan dia. Tuhan yang selalu mengingatkan Nehemia untuk tetap berdoa, untuk tetap maju. Adik-adik di rumah jangan pernah menyerah. Apapun yang adik-adik harapkan, apapun yang adik-adik doakan, tetap percaya. Doakanlah itu terus dan terus. Tuhan pasti mendengar. Dan itu adalah kekuatan kita semua. Kekuatan kita hanyalah doa. Kekuatan Nehemia hanyalah doa. Nah, anak-anak yang di rumah, tema firman Tuhan pada minggu ini adalah jadilah kuat. Seperti Nehemia, dia menjadi kuat. Dia bahkan tetap kuat meskipun banyak orang yang menghalangi dia, bahkan berencana membunuh dia. Tapi dia tetap kuat. Hanya doa yang bisa menjadikan kita semua, bahkan juga Nehemia, tetap kuat. Nah, anak-anak yang di rumah ada ayat hafalan loh. Jadi ayat hafalan ini dibagi menjadi 2, untuk kelas besar dan untuk kelas kecil. Untuk anak-anak kelas besar, ayat hafalannya ada di 1 Korintus pasal 15 ayat 58 bagian A. 1 Korintus pasal 15 ayat 58 bagian A. Kita baca ya. Sudah dapat? Sudah? Kita baca. 1 Korintus 15 ayat 58 bagian A. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ini ayat hafalan untuk kelas besar. Dan untuk kelas kecil, 2 Timotius pasal 2 ayat yang kedua. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, 2 Timotius pasal 2 ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Haleluya. Kita harus jadi apa? Kita harus jadi apa? Kuat. Kita harus jadi kuat. Bersama Tuhan pasti bisa. Haleluya. Nah, adik-adik di rumah, kiranya firman Tuhan pada sore hari ini memberkati adik-adik. Ingat ya, selalu berdoa. Hanya doa yang bisa membuat kita kuat. Seperti Nehemia, segala ancaman dia terus berdoa. Dalam kesulitan dia terus berdoa. Sehingga menjadikan Nehemia kuat. Puji Tuhan. Yuk kita berdoa buat firman Tuhan pada sore hari ini. Semuanya sikap berdoa. Duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu begitu baik, begitu indah, datang mengajarkan kami, mengingatkan kami untuk menjadi orang yang kuat seperti Nehemia. Apapun masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak sekolah minggu, baik di sekolah, di keluarga maupun dalam pertemanan. Biarlah Tuhan Yesus kiranya menolong, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan untuk semua anak-anak sekolah minggu yang ada. Juga untuk mama papa, untuk oma opa, untuk kakak-kakak dari sekolah anak-anak sekolah minggu. Juga Tuhan tolong kuatkan, memberikan kesehatan kekuatan bagi orang tua yang sudah membesarkan, yang sudah menasihatkan anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk ibu gembala kami, untuk oma gembala. Tuhan Yesus berikan kesehatan kekuatan untuk oma gembala. Tuhan Yesus pulihkan oma gembala. Tuhan Yesus sembuhkan oma gembala di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus kuatkan oma gembala Tuhan seperti Nehemia yang Tuhan Yesus selalu terus kuatkan. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga guru-guru sekolah minggu kami dimanapun mereka tinggal dan berada. Tuhan Yesus terus kuatkan, memberikan kesehatan, kemampuan untuk guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga kami akan menutup ibadah pada sore hari ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih anak-anak yang di rumah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.